Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di hari ini kembali kita dapat bersilaturahim melalui Zoom untuk bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan mempelajari syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Tentunya pertemuan pagi hari ini menjadi pertemuan pertama kali setelah kita berpuasa selama bulan Ramadan, dan saat ini Afwan Ustaz, suaranya masih di mute Ustaz. Afwan Ustaz, masih belum ada suaranya Ustaz. ya, Ya, alhamdulillah udah Ustaz, udah terdengar suaranya Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Jadi hadis kita pada pagi hari ini yaitu hadis yang ke-20 dari kitab Arba'in Nawawiyah. Hadis yang singkat diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi yang bernama Uqbah ibn Amr Al-Ansari Al-Badri. Dikatakan di situ, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Dikatakan di situ dari Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula,
sungguh ungkapan yang telah dikenal oleh orang-orang terdahulu adalah Ah, maaf Bapak Ibu, sepertinya Ustadz lagi ada gangguan sinyal. Izin kami konfirmasi terlebih dahulu. hilang lagi ya. Iya Ustadz, tadi sempat hilang Ustadz. Jadi Abu Mas'ud Uqbah bin Amr ini dikatakan sebagian ulama bahwa beliau ini tidak sempat turun atau tidak sempat ikut perang Badar. Tapi sebagian lagi mengatakan dia sempat ikut perang Badar, maka disebut Al-Badri. Nah, intinya masih terjadi perbedaan di antara para ulama apakah Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri ini ikut perang Badar atau tidak. Tapi di kitab Arba'in Al-Imam Nawawi menyebutkan Al-Badri. Jadi beliau seakan-akan berpendapat bahwa Uqbah bin Amr ini ikut serta di dalam peperangan Badar. Tentunya berbeda sahabat-sahabat yang ikut perang Badar dengan yang tidak ikut perang Badar, atau mereka yang ikut di peperangan lain berbeda dengan mereka yang ikut di perang Badar. Karena memang di dalam hadis Rasulullah SAW, mereka yang ikut perang Badar itu sudah dapat jaminan untuk masuk ke dalam surga yang berjumlah 313 sahabat itu. Oleh karena itu mereka-mereka yang ikut perang Badar diberikan gelar Al-Badri. Itu adalah kenapa masih diperselisihkan masalah kata Al-Badri kepada Uqbah bin Amr Al-Ansari. Uqbah bin Amr Al-Ansari termasuk sahabat muda yang seumuran dengan Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Artinya masih sangat muda beliau ini, yaitu Uqbah bin Amr Al-Ansari. Dan beliau ini saat meninggal dunia, beliau dalam usia 40 tahun. Ada yang mengatakan berusia 39 tahun. Wafatnya beliau di tahun yang sama dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah, maka Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri ini ikut dalam kelompok Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau menjadi uh, pasukan dari Ali bin Abi Thalib. Dan beliau ini termasuk pencinta Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, ketika terjadi perang antara Ali dan Muawiyah, beliau selalu mendukung Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib juga percaya dengan Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri ini, sehingga beliau pernah dijadikan sebagai gubernur di Kufah. Yaitu Uqbah bin Amr ini pernah dijadikan gubernur, diberikan kepercayaan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan Uqbah bin Amr Al-Ansari atau disebut Abu Mas'ud ini banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
banyak hadis-hadisnya disebutkan di dalam kitab-kitab ahli hadis bahwa beliau ini termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keilmuan beliau diakui oleh para ahli sejarah. Bahkan dikatakan Uqbah bin Amr al-Ansari ini salah satu dari golongan ulama dari golongan sahabat Nabi Muhammad. Jadi di deretan sahabat beliau ini termasuk tokoh di dalam keilmuan, dalam uh, deretan ulama besar di golongan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Uqbah sekali lagi meninggal pada tahun sekitar tahun di mana wafatnya Ali bin Abi Thalib dalam usia 39, ada yang mengatakan usia 40 tahun. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri atau Abu Mas'ud ini adalah hadis yang kita baca di pagi hari ini. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Inilah hadis yang kita baca di pagi hari ini. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna min kalamin nubuwatil ula." Sungguh dari pembicaraan para nabi terdahulu, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, kamu akan melakukan apa yang kamu mau. Atau lakukan apa yang kamu mau. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa pelajaran. Dari hadis ini kita dapat ambil beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama, Rasulullah mengatakan inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Dari perkataan yang didapati oleh manusia dari perkataan-perkataan para nabi yang terdahulu. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, merupakan bagian dari para nabi yang telah Allah utus sebelumnya. Nabi kita adalah salah satu nabi di antara nabi-nabi yang pernah Allah utus. Jadi nabi kita berkaitan dengan nabi-nabi yang terdahulu. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim tidak boleh membedakan nabi-nabi yang Allah pernah utus. Baik dia nabi kita, tentunya Rasulullah SAW, atau nabi-nabi yang lain. Oleh karena itu dalam Al-Quran, Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa rusulihi. Terus itu ada kalimat la nufarriqu baina ahadim min rusuli. Itu ada kalimat la nufarriqu baina ahadim min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan di antara para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mencintai nabi dan rasul yang pernah Allah utus. Bukan hanya Nabi Muhammad, tapi semua nabi harus kita cintai. Kita harus mengimani semua nabi yang pernah Allah utus. Bukan hanya Nabi Muhammad. Kita beriman dengan Nabi Adam sampai ke Nabi Isa sampai ke Rasulullah. Kita mencintai Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai ke Rasulullah SAW. Itulah salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Mereka mencintai, menghormati, mengimani semua para nabi. Berbeda dengan orang-orang yang di luar Islam. Nah, mereka ada yang mengimani dengan Nabi Isa, tapi tidak mengimani dengan Nabi. Ada agama yang mengimani Nabi Musa, tapi tidak mengimani Nabi Isa atau Nabi Muhammad. Kalau kita umat Islam mengimani Nabi Isa, Nabi Musa, semua Nabi yang Allah utus. Bahkan la nufarriqu baina ahadin min rusul. Kami tidak memisah-misahkan, tidak membeda-bedakan antara nabi-nabi yang telah Allah utus. Kalaupun ada yang mengatakan Nabi Muhammad adalah nabi yang termulia, nabi yang paling agung, itu bukan berarti kita membedakan nabi kita dengan nabi yang lain. Pembedaan itu hanya menyebutkan kelebihan, bukan menyebutkan kekurangan. Kita katakan Nabi Isa sangat mulia, tapi Nabi Muhammad lebih mulia. Itu tentunya hal yang diperbolehkan.
Yang tidak diperbolehkan kita memuliakan Nabi Muhammad terus merendahkan Nabi Isa. Merendahkan Nabi selain Nabi Isa, nabi-nabi yang lain kita rendahkan lalu Nabi kita angkat, itu yang dilarang. Tapi kalau kita katakan Nabi Musa, Nabi yang sangat mulia sebagai kalimullah. Kemudian kita katakan Nabi Ibrahim, Nabi yang sangat mulia sebagai Khalilullah. Dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad sebaik-baik Nabi. Itu bukan hal yang bertentangan dengan kalimat kami tidak membeda-bedakan. Kenapa? Karena para ulama telah sepakat bahwa semua para nabi dan rasul itu mulia. Tapi yang termulia adalah 313 nabi dan rasul. Di antara 313 nabi dan rasul yang termulia adalah 25 nabi dan rasul. Di antara 25 nabi dan rasul yang termulia adalah nabi yang 5 yang disebut ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Di antara ulul azmi yang umat, maka kita sebut khairul anbiya wal mursalin. Yang tidak diperbolehkan itu adalah membedakan dengan mengurangi atau merendahkan nabi yang lain, mengangkat nabi yang satu, itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan semua nabi mulia, semua nabi harus kita imani, semua nabi adalah hamba-hamba pilihan, tapi yang termulia adalah Nabi Muhammad SAW. Ini hikmah yang pertama yang bisa kita ambil, bahwa Nabi itu adalah satu kesatuan dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tidak boleh satu pun ada yang direndahkan. Tidak boleh ada satu pun yang tidak kita cintai. Apalagi kita ingkari, tentunya menjadi kafir. Walaupun kita cinta beriman sama Nabi Muhammad, tapi kalau kita mengingkari satu saja Nabi yang diutus oleh Allah, maka kita terhitung keluar dari agama Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu selalu mengungkapkan seperti tadi. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Artinya seakan-akan Rasulullah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah itu tidak melupakan perkataan-perkataan, nasihat-nasihat dari para nabi sebelumnya sebagai senior beliau. Jadi beliau membawakan nasihat-nasihat, ucapan-ucapan dari para nabi-nabi sebelumnya untuk sebagai penghargaan, tentunya sebagai penguat, seakan-akan Nabi mengatakan ini bukan hanya ajaran saya, ini bukan ajaran khusus untuk umat Nabi Muhammad, ini merupakan ajaran yang juga merupakan ajaran para nabi sebelumnya. Nah, maka Nabi mengatakan inna mimma adrakan nasu min kalamil nubuwatil ula di dalam tastahi fasna masyita. Seakan-akan Nabi bilang ini hadis yang akan saya sampaikan bukan perkataan saya saja, bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad saja, tetapi perkataan ini sudah diucapkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Kalimat ini sudah diamalkan oleh nabi-nabi sebelumnya untuk umat nabi-nabi sebelumnya. Ini merupakan sudah menjadi perkataan umum, bukan hanya dari Rasulullah, bukan hanya untuk umat Rasul, tapi ini adalah perkataan yang sudah diucapkan oleh para nabi-nabi sebelumnya, sudah menjadi pegangan para umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum umat Nabi Muhammad. Ini adalah yang bisa kita ambil pelajaran dari kalimat inna mimma adrakan nas min kalamil nubuwatil ula. Yang ketiga, apa hikmah disebutkan ucapan itu oleh Rasulullah? Kenapa Nabi mengungkap ungkapan para nabi sebelumnya? Apa hikmahnya? Maka kata para ulama, hikmahnya bahwa jika kita lakukan ini, maka ini sesuatu yang umum, sesuatu yang bukan sulit, bukan sesuatu yang istimewa. Ini sudah menjadi pengetahuan umum. Sama seperti waktu Allah SWT memerintahkan kepada kita puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu pun berpuasa. Jadi diceritakan tentang orang dulu. Seakan-akan apa yang kamu lakukan ini bukan hal yang baru. Apa yang kamu lakukan tidak mungkin karena sudah pernah dilakukan oleh orang terdahulu. Jadi cerita tentang orang dulu
ini membawa keringanan untuk kita, membawa oh ini sesuatu yang harus loh, bukan hanya kita saja, tapi orang terdahulu juga melakukan itu. Dan menunjukkan apa yang sudah kita lakukan sudah ada contoh, sudah terbukti. Makanya Nabi bilang, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sungguh menjadi perkataan yang didapati oleh orang terdahulu dari para nabi terdahulu, ini adalah ucapan. Apa itu ucapan? Jadi apa yang akan terjadi dengan amalan ini sudah pernah terjadi, pernah terbukti di masa terdahulu. Nah, ini merupakan hikmah dari kalimat Rasulullah SAW. Yang keempat, Rasulullah ingin memberikan pelajaran kepada kita, hendaklah kita itu jangan melupakan nasihat-nasihat tentunya yang baik dari orang-orang terdahulu. Kita sebelum kita ada, banyak ulama-ulama yang ada lebih dulu dari kita. Mereka orang-orang yang soleh, mereka orang yang alim, mereka yang ahli ibadah. Maka nasihat-nasihat, petua-petua dari para ulama terdahulu, atau contoh-contoh amal-amal kebaikan, jangan pernah kita lupakan. Karena baiknya kita itu juga karena mereka punya andil baiknya kita. Syariat yang kita lakukan ini juga merupakan salah satu jasa dari para ulama terdahulu. Maka di sini diajarkan kepada kita jangan suka lupa dengan ajaran-ajaran orang terdahulu yang memang itu adalah ajaran-ajaran yang baik. Maka Nabi mengungkap inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil. Nah, ini tentunya kita pun apalagi di dalam menjalankan syariat itu Ibnu Taimiyah pernah mengatakan as-salafu a'lamu wa ahkamu wa aslam. Kata ulama Ibnu Taimiyah, seorang ulama yang meninggal tahun 728 Hijriah ini pernah mengatakan as-salaf, orang-orang terdahulu itu a'lam, lebih pintar dari kita. Aslam, lebih selamat dari kita. Wa ahkam, dan lebih bijaksana, lebih baik daripada kita. Jadi jangan pernah melupakan orang-orang terdahulu. Makanya dikatakan bahwa kalau yang mau selamat ikuti salaf. Siapa yang mau selamat ikuti salaf. Jadi Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita dengan tidak melupakan nasihat-nasihat, perkataan-perkataan, amal-amal yang dicontohkan oleh ulama salaf. Ini menunjukkan juga bahwa hukum itu bisa sebenarnya kita langsung ngambil dari Quran dan hadis. Tetapi di dalam memahami Quran hadis itu jangan melupakan perkataan-perkataan, pendapat-pendapat dari ulama salaf. Nah, ini tentunya hikmah yang sangat banyak yang bisa kita petik dari kalimat inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sungguh apa yang diperoleh oleh orang itu dari perkataan para nabi-nabi yang terdahulu. Apa itu nasihat yang akan disampaikan Nabi bahwa beliau mengatakan ini nasihat bukan hanya dari aku. Ini perkataan bukan hanya bersumber dariku, tapi ini juga perkataan bersumber dari para nabi-nabi yang terdahulu. Apa itu nasihat yang akan disampaikan Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, "Idza lam tastahi fasna masyita." Jika jika lam tastahi kamu tidak malu, fasna maka kerjakan masyit apa yang kamu mau. Jika kamu tidak malu, kerjakan apa yang kamu mau. Ini adalah kalimat hadis yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari. Idza lam tastahi fasna masyita. Arti hadis ini ada beberapa terjemahan. Yang paling banyak ada dua. Sebenarnya ada beberapa terjemahan, tapi yang paling masyhur ada dua. Yang pertama, hadis ini, kalimat ini, di dalam tastahi fasna masyita. Jika kamu tidak malu, kerjakan apa yang kamu mau. Adalah sebuah berita. Jadi kalimat ini sebuah berita. Seakan-akan kalau berita itu terjemahannya, jika kamu tidak malu, kamu melakukan apa yang kamu mau. Itu sebuah berita. Jadi kalau
seseorang itu tidak malu, dia akan melakukan apa yang dia mau. Ini adalah sebuah berita dari orang-orang terdahulu. Ada yang kedua, artinya itu ancaman. Itu sebuah ancaman berita di dalam tastahi pas nama syita. Jika kamu tidak malu, kerjakan apa yang kamu mau. Engkau akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Itu adalah yang pertama al-khabar, artinya berita. Yang kedua al-wa'id, yaitu al-wa'id, ancaman. Yang ketiga, yang terakhir, taubih. Taubih itu celaan. Celaan. Jika kamu tidak malu, kerjakan apa yang kamu mau. Nah, itu adalah sebuah celaan. Apa sih makna atau bedanya dari tiga berita ini? Kalimatnya sama. Di dalam tastahi fasna masyita. Jika kamu tidak malu, kamu mengerjakan apa yang kamu mau. Kalau diterjemahkan sebagai berita, seakan-akan dikatakan begini oleh Rasul. Orang itu kalau tidak malu, dia akan melakukan apa yang dia mau. Artinya apa? Dia bermaksiat, dilakukan biasa saja. Dia mabuk di depan orang, dia tidak malu. Karena sudah tidak ada malu, maka dia akan melakukan apa yang dia mau, bahkan dibuka aurat, dia tidak malu lagi. Jadi itu sebuah berita. Jadi artinya orang kalau sudah tidak punya malu, dia akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat pun tanpa malu. Itu adalah sebuah berita. Orang perempuan yang membuka aurat di jalanan, dia sudah tidak ada malu, maka dia akan membuka auratnya di depan orang, di depan yang bukan mahramnya tanpa malu-malu. Itu adalah berita. Seakan-akan ya kalau orang tidak malu itu akan melakukan apa yang dia mau. Artinya melakukan berbagai macam maksiat. Ada orang yang ya, mencuri misalkan. Tetapi ketika dia mencuri lalu tertangkap, ya biasa saja, nggak ada malunya. Bahkan dimediakan, disebar di media sosial, ya dia senyum-senyum aja. Dia tidak ada malunya. Itulah ketika orang sudah tidak punya malu, dia akan melakukan apa yang dia mau tanpa malu, walaupun itu bertentangan. Maka ada yang berzina, lalu dimasukkan di media, lalu menjadi apa heboh berita, menjadi eh, apa namanya terkenal begitu, menjadi berita yang disebar di berita media sosial. Tapi dia tidak malu. Nah, itu adalah apa kalimat jika kamu tidak malu, kamu akan melakukan apa yang kamu mau. Itu adalah berbentuk berita. Jadi seakan-akan sudah bilang, ya orang kalau tidak ada malunya, ya dia akan melakukan maksiat tanpa malu-malu. Itu adalah berita. Ada yang berbentuk, eh, kalau bahasa kita, taubih ya, taubih atau itu celaan. Celaan itu begini. Di dalam tastahi, fasna masyid. Jika kamu tidak malu, kerjakan apa yang kamu mau. Maksudnya apa? Bukan berarti dikerjakan. Artinya itu adalah sebuah celaan. Misalkan ada seorang anak minta izin sama orang tuanya untuk nonton misalkan di malam Jumat atau nonton di waktu tengah malam. Kata bapaknya jangan. Lalu anak itu minta lagi. Kata bapaknya jangan. Ternyata anak itu masih merengek. Maka bapaknya bilang, ya udah kalau kamu mau silakan nonton. Kalau memang kamu mau nonton aja. Tapi dengan ucapan berbentuk taubih, apa celaan. Bukan berarti anak itu dapat izin. Tapi sebenarnya bapaknya itu kalimat itu bukan mengizinkan kepada si bapak, kepada si anak, tapi menunjukkan bapak itu pegel, bapak itu marah, sampai mengatakan kepada anaknya, ya sudah kalau kamu mau, silakan aja. Jadi kalau kamu memang mau, ya nonton aja. Kalimat itu sebenarnya bukan izin, tapi sebuah ancaman, sebuah keburukan ya. Kalau bahasa kita larangan, tapi berbentuknya seperti izin. Karena anak itu berusaha terus minta kepada orang tuanya untuk izin keluar di malam hari. Walaupun sudah nggak dikasih, ngomong lagi, akhirnya si orang tua itu bilang, sudah keluar sana. Kalau kamu apa mau, papa nggak mau, sekarang kamu mau keluar, ya sudah keluar saja.
Nah, kalimat keluar saja bukan berarti diperbolehkan. Sama seperti tadi. Kalau kamu nggak malu, kerjakan apa yang kamu mau. Nah, ini menunjukkan marah, menunjukkan murka, sebuah celaan kalau sampai dilakukan itu. Itu adalah kalimat di dalam tastahi fasna masyita. Kalau kamu tidak malu, kerjakan apa yang kamu mau. Bukan berarti diizinkan, tapi itu menunjukkan bahwa itu adalah sebuah celaan. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi arti yang pertama berita. Orang kalau sudah tidak punya malu, dia akan melakukan apa yang dia mau. Itu artinya berita. Tapi kalau ancaman, jika engkau tidak mau, jika engkau tidak malu, kerjakan apa yang kamu mau. Itu adalah bukan sebuah izin, tapi sebuah ancaman, sebuah celaan bagi mereka yang melakukan. Kemudian, nah, kalimat yang terakhir itu adalah dalam tastahi fasna masyita. Jika kamu tidak malu, kamu akan melakukan apa yang kamu mau. Ini dikaitkan oleh para ulama, maksudnya segala sesuatu yang bila dikerjakan itu menimbulkan sifat malu bagi orang yang beriman, bagi hati yang bersih, itu menunjukkan sesuatu yang dilarang. Tapi apabila sesuatu pekerjaan, bila dilihat orang tidak menimbulkan rasa malu, maka itu sebenarnya perbuatan yang tidak dilarang. Tapi kalau kita jadi malu dilihat orang, itu sebenarnya perbuatan yang dilarang. Jadi kalimat di dalam tastahi fasna masyita, jika kamu tidak malu, kerjakan apa yang kamu mau. Artinya apa? Kalau sifat itu kamu lakukan dilihat orang tidak menimbulkan rasa malu, kerjakan, itu berarti boleh. Berarti itu halal. Tapi kalau kamu mau melakukan sesuatu pekerjaan, bila dilihat orang akan timbul rasa malu, berarti itu pekerjaan tidak boleh. Misalkan begini, saya mencuri. Ketika mencuri, kalau ketahuan orang ada rasa malu nggak? Ya, bahasa kita adalah orang yang masih normal, yang punya hati bersih. Wah, malu lah kalau saya melakukan sesuatu yang mencuri lalu dilihat orang malu. Maka itu jangan kau kerjakan, itu berarti perbuatan haram. Kalau saya misalkan narkoba, kalau ketahuan orang malu apa gitu? Malu, berarti itu perbuatan haram. Kalau saya membicarakan aib orang, lalu ketahuan orang, maka saya malu kalau kedengaran ucapan saya ini, maka itu adalah perbuatan yang haram. Kalau saya mengucapkan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat yang tidak layak untuk diucapkan, kalau kedengaran orang malu, berarti itu perkataan, perbuatan, ucapan itu haram. Tapi kalau pekerjaan itu tidak malu kalau dilihat orang, berarti itu perbuatan yang boleh kita lakukan. Misalkan saya baca Quran, kalau ada orang melihat saya baca Quran malu nggak? Nggak malu, berarti itu perbuatan yang boleh. Apabila kamu tidak malu, kerjakan apa yang kamu mau. Itu maksudnya kalau saya sholat duha, lalu kelihatan orang, terlihat sama orang atau dikita orang malu atau tidak malu? Tidak malu lah, ibadah. Berarti itu baik. Jadi kalimat apabila kamu tidak malu, kerjakan apa yang kamu mau, itu bisa menjadi eh, kaedah halal dan haramnya perbuatan. Kalau perbuatan itu dilihat orang tidak menimbulkan rasa malu, itu berarti perbuatan bagus, boleh dilakukan. Saya bersedekah. Kalau melihat orang malu atau tidak? Tidak, berarti itu bagus. Tapi kalau saya mencuri, kelihatan orang malu, malu berarti itu tidak boleh. Artinya begitu. Di dalam tastahi fasna masyita. Jika kamu tidak malu, kerjakan apa yang kamu mau. Ini tentunya berbicara tentang orang yang masih mempunyai hati bersih. Tapi ada juga yang hatinya sudah rusak, zina pun tidak malu, mencuri tidak malu, mengambil hak orang lain tidak malu, itu tentunya tidak menjadi pembahasan ini. Kita bicara di hati yang bersih. Orang yang memiliki hati bersih, dia akan malu bila melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Allah dan Rasul. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Dari hadis ini juga kata para ulama, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, bahkan memuji kita apabila kita masih memiliki al-haya, yaitu sifat malu atau rasa malu. Tercela dan akan banyak melakukan kemaksiatan apabila orang itu sudah tidak punya rasa malu. Maka malu ini menjadi sifat yang terpuji.
Makanya di dalam hadis lain Rasulullah pernah mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Pernah seseorang eh, menegur seseorang. Ada seorang sahabat menegur sahabat lain. Saat dia menasihati orang itu, Rasul lewat. Dan Rasulullah melihat sahabat yang ditegur itu. Ada rasa malu di hati atau di wajah orang yang dinasihati itu. Maka Nabi menghentikan nasihat atau teguran sahabat yang satu. Dia bilang, sudahlah, nggak usah ditegur lagi. Nggak usah dimarahi lagi. Kenapa? Aku lihat di wajahnya ada rasa malu. Sungguh orang kalau punya sifat malu, insya Allah akan melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya Nabi pernah bilang, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ini orang masih punya rasa malu. Maka ketika dia masih punya rasa malu, sudah. Nggak usah terlalu banyak dimarahi, ditegur. Insya Allah dia akan berubah. Itulah ungkapan Rasulullah SAW. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Apalagi bagi seorang wanita. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, al-haya'u zinatul mar'ah. Malu itu adalah hiasan yang paling mahal dari seorang wanita. Mungkin kalau kita suka mengungkapkan rambut itu mahkota wanita, dalam Islam malu itu adalah mahkotanya. Ketika seorang wanita tidak ada rasa malu, maka hilanglah mahkotanya. Maka malu ini menjadi sifat yang sangat terpuji ketika berada pada seorang muslimah. Bahkan kalau kita bercerita tentang Nabi, Nabi itu disebutkan syadidul haya. Nabi itu orangnya pemalu. Syadidul haya. Nabi itu orangnya sangat pemalu. Kenapa? Malu ini merupakan sifat mulia. Ketika seseorang sudah tidak memiliki sifat malu, maka hancurlah kehidupan. Dia akan melakukan berbagai macam maksiat. Dia tidak malu. Jangankan kepada manusia, kepada Allah dia tidak malu. Padahal Allah selalu melihat. Walaupun kadang-kadang ada orang yang malu kepada manusia tapi tidak malu kepada Allah. Maka sifat malu ini sudah hilang. Makanya kata Rasul, kalau orang sudah memiliki sifat malu, malu melakukan kezaliman, malu menyakiti orang, malu menghina orang, malu merendahkan orang, dan seterusnya. Makanya di sini al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Malu adalah sifat yang sangat-sangat luar biasa mulianya dan dianjurkan kita menunggu suburkan sifat malu di dalam hati kita. Bahkan para nabi itu semuanya memiliki sifat malu yang luar biasa. Rasulullah syadidul haya. Rasulullah itu orangnya sangat pemalu. Bahkan diungkapkan Rasulullah lebih malu dari seorang gadis pingitan. Luar biasa itulah Rasulullah SAW. Tentunya malu yang dipuji, malu yang mulia itu adalah malu ketika melanggar aturan Allah. Bukan malu tidak ibadah. Kenapa Bapak tidak sholat di masjid? Saya malu datang ke masjid. Ini bukan sifat terpuji, karena sifat ibadah. Ketika saudara kita melakukan kemaksiatan, kita tidak tegur. Kenapa Bapak tidak tegur? Saya malu mau menegurnya. Nah, ini tentunya bukan sifat yang dipuji oleh Allah, malu seperti itu. Eh, Malu yang dipuji itu adalah malu yang tidak bertentangan dengan syariat. Ketika ada saudara kita membuka aurat, nggak usah malu untuk untuk menegurnya atau memberikan nasihat kepadanya. Kenapa Bapak tidak ikut talim? Saya malu ikutnya. Oh, itu bukan sifat yang terpuji. Justru sifat terpuji itu adalah malu yang mengandung kemaksiatan. Malu yang bila kita langgar, orang akan memandang kita rendah, hina, itu adalah malu. Tapi kalau kita melakukan ibadah, melakukan kebaikan, usah malu.
Saya pengen sedekah, Ustaz, tapi saya sedikit sekali sedekahnya. Saya malu mau bersedekah sedikit. Kenapa mesti malu? Kalau sebuah kebaikan tidak boleh malu. Makanya Nabi pernah memuji wanita-wanita Ansor. Apa kata Rasul? Khairun nisaul Ansor. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor, wanita Madinah. Fa'innahunna la yastahyilna, bahwa mereka itu tidak pernah malu untuk mempelajari agama ini. Nah, jadi malu itu menjadi sifat terpuji ketika sesuai dengan yang diajarkan Rasul. Tapi malu itu akan menjadi sifat yang tidak terpuji ketika salah. Malu untuk ngaji. Sudah bilang sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Mereka itu tidak pernah malu untuk mempelajari agama. Nah, inilah yang disebut di dalam tastahyi fasna masyita. Tentunya sangat banyak sekali penjelasan-penjelasan para ulama tentang sifat al-haya atau sifat malu. Intinya sifat malu itu menjadi sifat yang sangat terpuji bila ada pada seorang muslim, apabila ada seorang muslimah. Kata malu yang dimaksud sini adalah malu untuk melakukan maksiat, malu melanggar aturan Allah, malu untuk bermaksiat kepada Allah, itu adalah sifat yang terpuji. Dan ketika malu kepada Allah itu hilang, maka orang itu akan melakukan berbagai macam maksiat. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, kalau kamu tidak malu, kamu akan mengerjakan apa yang kamu mau. Ini adalah yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan sifat al-haya. Ini mungkin apa yang bisa saya sampaikan di hadis ke-20, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula di dalam tastahyi fasna ma syi'ta. Semoga penjelasan singkat ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, alhamdulillah jazakallahu pada Ustaz yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada kita semua. Izin Ustaz, masih ada waktu sekitar 11 menit. Mungkin bagi para jamaah yang baik Ustaz, izin mungkin mengawali dari jamaah pertanyaan satu-satu dari saya Ustaz. Mungkin tadi disampaikan terkait dengan malu ya, bahwa itu merupakan sifat mulia gitu kan, dan salah satu sifat dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kita ketahui bahwa saat ini fenomena banyak sekali orang-orang yang melakukan maksiat itu bukan hanya tidak memiliki malu gitu ya, malah kan mereka menyebarkan gitu kan informasi tersebut secara live gitu kan melalui sosial media gitu kan. Uh, Mereka merasa bangga melakukan maksiat gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana cara kita Ustaz sebagai umat muslim untuk memupuk rasa malu tersebut supaya kita bisa terhindar dari perbuatan maksiat Ustaz. Mungkin itu Ustaz dari saya Ustaz. Iya, tentunya sudah kita lihat luar biasa ya. Orang yang bukan hanya tidak malu, bahkan bangga dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Mereka bermaksiat, lalu mereka sebarkan, diceritakan bukan hanya secara langsung, bahkan disebarkan lewat media sosial yang tentunya akan semakin banyak yang melihatnya. Ini sebuah musibah tentunya. Dan hilangnya rasa malu itu menunjukkan hilangnya keimanan, hilangnya ketakwaan, hilangnya eh, kemuliaan seorang muslim. Seperti yang dikatakan tadi, al-haya zinatul mar'ah. Bahkan kita lihat wanita-wanita yang luar biasa mempertontonkan auratnya di media. Ini merupakan hal yang kita sesalkan. Dan ini semua fenomenanya adalah karena memang kurangnya iman, lemahnya keimanan di dalam hati seseorang membuat dia hilang malu. Oleh karena itu, untuk mencegahnya, salah satunya yang paling penting kuatkan iman.
bagaimana kita menumbuhkan keimanan, menguatkan iman saudara-saudara kita dan diri kita tentunya agar tidak mempertontonkan maksiat yang telah kita lakukan dan yang kita lakukan. Jadi yang pertama adalah kuatkan iman, karena kuncinya di iman. Yang kedua, diberitahukan bagaimana bahaya mudarat orang yang melakukan kemaksiatan lalu disebarkan. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, Allah itu murka sekali kepada seseorang yang bermaksiat secara sembunyi-sembunyi. Karena pada hakikatnya ketika kita maksiat dan tidak terungkap, sebenarnya itu adalah penutupan sater dari Allah. Jadi ketika kita bermaksiat, tidak ada yang tahu. Sebenarnya Allah tahu, tapi Allah tutup kemaksiatan kita sehingga orang lain tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Tapi Allah menjadi murka. Ketika maksiatnya ditutupi, orang itu malah membukanya. Maka Allah akan marah dan mengatakan, sungguh celaka wahai hambaku. Aku tutupi kemaksiatanmu tapi engkau membukanya. Nah ini menunjukkan bahwa orang yang bermaksiat lalu disebarkan sebenarnya mengandung dua dosanya. Yang pertama dosa bermaksiat, kedua dosa membuka aib yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mereka tahu yang bermaksiat dan menyebarkan maksiatnya takut untuk menyebar. Justru ketika dia maksiat, dia akan sembunyi, dia akan tutup. Kenapa? Karena ketika dia buka apa yang sudah ditutup oleh Allah, menyebabkan Allah murka. Kita harus diberitahukan kepada mereka yang suka menyebarkan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti di hari kiamat orang yang menceritakan, menyebarkan bangga dengan kemaksiatannya, Allah akan masukkan ke dalam neraka dalam keadaan menyesal dan menangis. Jadi ketika kita menceritakan kemaksiatan kita dengan bangga, Allah murka sekali dan Allah membuat orang itu akan menangis menyesali perbuatan maksiatnya. Tentunya orang-orang yang menyebar kemaksiatannya di media sosial sehingga menjadi viral dan sebagainya, itu kan seakan-akan bangga dengan kemaksiatan yang dilakukan. Maka ancaman Allah, aku masukkan kamu ke dalam neraka, aku dalam keadaan menangis. Sebagaimana saat ini kau menceritakan kemaksiatanmu dengan bangga, nanti kau akan menyesali ketika menerima kemaksiatanmu di yaumil qiyamah. Nah, ini tentunya hadis-hadis ancaman menyebar kemaksiatan itu harus banyak ditebar, harus banyak disebar, di-share biar mereka mengetahui sehingga akan berpikir dua kali atau lebih untuk menyebar kemaksiatannya. Jadi orang yang bermaksiat lalu menyebarkan, memviralkan kemaksiatan itu, maka dua dosanya. Dosa kemaksiatan itu sendiri, yang kedua dosa membuka sater yang telah Allah berikan kepadanya dan menjadi ancaman bagi dirinya untuk di hari kiamat masuk ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Yang keempat, kata para ulama, Allah itu memaafkan dosa-dosa yang dilakukan di tempat tersembunyi jika orang itu mau bertobat. Apa kata Rasulullah SAW? Allah mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan perbuatan maksiat illa mudahir, kecuali orang yang menampakkan kemaksiatannya. Nah, jadi sulit orang mau bertobat kalau dia bermaksiat di tempat tersembunyi atau di tempat orang-orang yang tidak dia lihat. Artinya di tempat yang tidak terlihat orang, dia bermaksiat, dia mau tobat itu mudah. Tapi kalau sudah bermaksiat di tempat umum atau bermaksiat di tempat sepi tapi disempar di tempat umum, maka illa mudahir. Sungguh Allah akan mengampuni setiap orang yang terkesan melakukan dosa kecuali orang-orang yang melakukan dosa. Nah ini beritahukan kepada yang memviralkan kemaksiatan
itu akan menjadi bab viralnya atau disebarkannya berita kemaksiatan itu menjadi salah satu sebab sulit mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yang lebih bahaya ini, ketika misalkan seorang wanita membuka auratnya, itu adalah sebuah kemaksiatan, disebar. Tahun kemudian si perempuan itu bertobat, tapi gambar itu terus berjalan di YouTube, tidak berhenti, di media sosial terus viral. Maka setiap orang melihat walaupun dia sudah bertobat itu akan dapat imbas dosanya. Ini akan sulit bertobatnya. Ada pemain film misalkan sudah 20 tahun yang lalu, waktu itu dia masih muda, pemain film dengan main film yang porno atau haram, saat ini mungkin sudah bertobat, tapi ternyata film itu terus diputar, film itu terus dinikmati oleh orang-orang yang ingin menikmati yang haram, maka orang itu akan tetap mendapat bagian dosa dari orang yang menikmatinya. Bahkan waliyadzubillah, si pelakunya sudah meninggal, tapi film itu, gambar itu terus ditonton, dijadikan konsumsi untuk kemaksiatan, maka itu akan menjadi transferan dosa bagi orang yang sudah meninggal. Ini tentunya hal yang sangat mengerikan. Demi Allah kalau kita tahu akibat memviralkan kemaksiatan kita, takut kita. Karena saat kita sudah meninggal pun kemaksiatan itu berjalan, itu akan tetap. Begitu juga sebaliknya. Bila kita melakukan kebaikan-kebaikan, kita dakwah, kita share yang bagus-bagus, walaupun kita sudah meninggal, itu akan dijalankan itu ke depan. Oleh karena itu untuk menghentikan tadi, kuatkan iman. Yang kedua tentunya beritahukan bagaimana bahaya memviralkan atau mempertontonkan kemaksiatan. Bahayanya baik dosanya berlipat, sulit dapat ampunan dari Allah, kemudian dia akan terus berjalan dan dosanya akan terus sampai kepada orang itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallah atas penjelasannya. Izin Ustadz, ini tinggal 1 menit lagi Ustadz. Mungkin kami tawarkan satu lagi kepada para jamaah. Siapa tahu mungkin ada yang ingin menanyakan baik di dalam tema ataupun di luar tema, kami persilakan. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi dari para jamaah Ustadz, karena sudah tinggal 1 menit lagi Ustadz, izin kami mohon Ustadz untuk memimpin doa sebelum kita akhiri pengajian kita pada pagi hari ini. Pada Ustadz kami persilakan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan di pagi hari ini, yaitu membahas hadis Arba'in An-Nawawi di hadis yang ke-20. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah menjadi motivasi kita, menjadi sebab Allah turunkan taufik hidayah kepada kita untuk kita bisa memiliki sifat malu ketika melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik sengaja tidak sengaja, semoga dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la asiran illa yasarta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya la taridan illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana wa hajatina warda a'malana wa a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jazakumullah khair pada Ustaz Sidik. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga Ustadz atas